Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast IDAI, apa kabar? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini bersama saya Dr. Piprim Basarah Yanuarso, hadir narasumber kita yang hebat nih ya. Prof. Dr. Yose Batubara, spesialis anak konsultan, ya. Ini terkait dengan hari ulang tahun IDAI yang ke-68. Kami dari IDAI membuat satu podcast, ya, yang bisa disimak di channel YouTube IDAI TV maupun di Spotify IDAI, ya. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang santai dengan Prof. Yose. Nanti beliau akan bercerita tentang sejarah IDAI, karena beliau adalah ketua IDAI yang ke-berapa, Prof? 11. Ke-11, ya, ke-11. Ketua IDAI yang ke-11, dan tentu saja kita ingin tahu seperti apa cerita-cerita beliau ya di masa lalu ya. Baik, saya ingin bertanya ke Prof. Yose ya. Ini IDAI, organisasi kita ini, Prof ya. Sebetulnya siapa sih pendirinya, Prof, IDAI ini? Ada cerita ya? Ya, IDAI itu didirikan oleh senior kita zaman dulu ya. Prof. Junet Pusponegoro, ada Dokter siapa satu lagi? Prof. Sutejo. Itu yang pertama-tama mendirikan sekitar tahun 54 kalau nggak salah ya. Dan hari lahirnya juga sesuai dengan hari lahirnya Prof. Junet itu tuh. Sehingga artinya sudah 68 tahun. Udah lama benar nih berdirinya. Nah, organisasi IDAI adalah satu-satunya organisasi dokter anak seluruh Indonesia. Jadi organisasi yang melindungi seluruh dokter anak yang ada di Indonesia. Ya. Sebetulnya latar belakangnya bisa cerita nggak, Prof? Karena biasanya seluruh profesi itu ada organisasinya. Dan kita ID ada organisasinya. Nah, dokter anak ini juga kalau dia mau maju berkembang bersama, tentunya harus ada organisasinya. Itu satu ya mungkin. Dan yang kedua tentu ada tujuan-tujuannya. Nah, tujuannya itu adalah meningkatkan kesehatan anak dan kesejahteraan anak Indonesia, satu. Yang kedua itu meningkatkan perkembangan ilmu kesehatan anak. Jadi anak sehat, ilmunya berkembang, dan yang ketiga adalah mensejahterakan dokter anaknya. Jadi dari dulu itu tujuan untuk mensejahterakan anak dan dokter anaknya sudah dipatok mestinya dari dulu. Oke, jadi 3 tujuan ya pokok ya, Prof? Ya, berdirinya IDAI. Saya kira ini saya yang diamanahi ketua sekarang. Ini melanjutkan kepemimpinan para pendahulu ya, Prof? Ya. Ini nggak boleh bergeser dari 3 tadi. Ya, dari 3 tujuan itu. Prof, bisa cerita nggak dulu semasa Prof menjadi ketua ya? Tahun berapa itu, Prof? 1999 sampai 2002. Oke, 99 sampai 2002 artinya sudah 20 tahun ya, Prof? 20 tahun. Sudah 20 tahun. Oke. Sudah lama ya. Sudah lama ya. Bisa cerita nggak, Prof? Dulu seperti apa kesulitan yang dialami ketika Prof memimpin IDAI ya, dan juga mungkin perkembangan yang ada pada saat itu, Pak? Tentunya sebagai organisasi yang relatif baru, kesulitannya itu adalah kesulitan bagaimana mengumpulkan dokter anak ini, kemudian kesulitan perkantoran. Sekarang kan enak, kantornya gede, luas, ada ruang meetingnya banyak, bisa untuk podcast kayak gini. Dulu mana kepikir kita, ruangan satu aja kita masih menebeng deh. Waktu saya jadi ketua PP, itu kita nebeng di kantor ilmu kesehatan anak dengan ruangan kecil ya.
digabunglah di situ. Pegawainya 4. Sekretariat dari Ikatan Pusat Pengurus IDAI Pusat, PP IDAI, dan IDAI Cabang DKI. Jadi kecil lah ruangannya. Nah, begitu saya jadi ketua, kebetulan saya habis sebelum itu dituntut jadi ketua Konika DKI. Nah, Konika yang dipindahkan dari Manado ke DKI kita siapkan dalam 9 bulan waktu itu. Dan hasilnya lumayan. Nah, dari hasil itu kita bangun gedung dulu. Gedung PP IDAI dan cabang IDAI Jaya di ruangan di dalam kompleks bagian ilmu kesehatan anak di RSCM. Ya. Jadi kita masih pakai RSCM dan diresmikan oleh direkturnya dulu, direktur RSCM. Waktu itu masih boleh lah kita pakai gitu. Jadi mulai agak modern sedikit, ada ruang meeting, ada berbagai ruangan di situ yang kita bisa pergunakan. Ada ruang untuk sekretariat, ada ruangan untuk rapatnya aja 2. Jadi lumayan 2 tingkat kita bikin waktu itu. Nah, pada periode berikutnya, seluruh kantor-kantor yang bukan berhubungan dengan RSCM harus keluar. Nah, kita terpaksa keluar dari situ dan kebetulan itu dibangun untuk Kiara, Rumah Sakit Kiara yang sekarang. Jadi kita keluar dari situ mulai nyewa-nyewa. Nah, tetapi karena kita sudah mempersiapkan juga pencarian dana ini, sumber dana untuk organisasi ini, kita bisa bikin gedung ini, beli gedung ini. Nah, sehingga gedung IDAI mulai sangat representatif dan berkembang terus sampai banyak sekali kegiatannya sekarang gitu loh. Jadi sekarang itu relatif jauh lebih enak daripada kita memulai dulu. Apalagi yang dulu-dulu itu nggak ada sekretariatnya kali, nggak ada ininya, cuman alamat aja mungkin yang ada gitu loh. Karena memang belum profesional ya, baru awal-awal berdirinya. Iya. Gitu. Baik, saya masih ingat gedung yang dibongkar itu, dibongkar itu. Iya. Tapi alhamdulillah ya. Ini zamannya saya jadi ketua umum ini sudah alhamdulillah gedung enak sekali. Namun demikian Prof, kira-kira sebagai ketua IDAI pada zaman itu ya Prof, kira-kira Prof melihat sekarang ini apa saran-saran Prof untuk IDAI sekarang ini Prof? Saya pikir ide ini berkembangnya pesat banget dibandingin dulu ya. Sarana ada, duit nggak sulit. Sekarang kan ada sumber dana tetap yang kita dapatkan gitu. Ada keterkaitan dengan Departemen Kesehatan. Departemen Kesehatan itu meminta pendapat, selalu minta pendapat saran dari IDAI untuk masalah kesehatan anak. Termasuk ya di COVID segala macam sekarang kan. Nah, dulu nggak kelihatan, sekarang sudah kelihatan banget perannya IDAI itu di masyarakat. Saya rasa perkembangan yang baik ini sebaiknya diteruskan tentunya. Nah, cuman karena kita luas Indonesia ya. Nah, distribusi dokter anak itu mesti diperhatikan. Kemudian juga pengembangan pusat ilmu kesehatan, pusat tempat spesialisasi dokter anak, jumlahnya mungkin ditingkatkan. Karena kalau kita lihat anggotanya sekarang belum sampai 5.000 ya. 4.700. 4.700, 4.800 lah kira-kira ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk kan masih jauh sekali kurangnya. Nah, mudah-mudahan jumlah ini bisa teratasi dan distribusinya bagus. Dan peran IDAI mungkin bersama-sama Depkes bisa membantu ini. Dan juga berikutnya adalah bahwa track yang bagus ini dipertahankan sehingga IDAI ke depannya itu memang menjadi sumber untuk masalah kesehatan anak di seluruh Indonesia. Sumber utama loh, karena kita yang bekerja di jalan, kita yang mengatur organisasi, kita mengatur perkembangan ilmu, karena di IDAI banyak ada 14 cabang perkembangan ilmu ya.
Dan kemudian juga ada etiknya yang mengatur tata cara pergaulan dengan pasien, dengan sejawat, dengan organisasi lain. Dan itu ada panduan-panduan yang sudah dibuat oleh IDAI. Saya pikir kalau ini bisa berkembang, diperhatikan lebih lanjut, dia akan berkembang lebih bagus nantinya IDAI ini. Ya. Baik, ini Prof sebagai ketua IDAI ya, mantan ketua IDAI tahun 2000-an ya Prof. Kira-kira apa nasihat Prof nih untuk anggota IDAI Prof? Saya pikir ya, organisasi ini merupakan di mana anggota ini berlindung. Satu, tentunya organisasi ini juga akan memberikan perlindungan, memberikan arahan-arahan kepada anggota, dan tentunya juga timbal balik ini biar bisa lebih intens gitu ya, dengan perwakilan cabang-cabang yang kita bikin di seluruh Indonesia. Itu mudah-mudahan bisa berkelanjutan sehingga dokter anak ini track recordnya jelas gitu loh kemana, dan salah satu tujuan adalah meningkatkan kesejahteraan dokter anak juga kan ya, dan itu bisa tercapai. Di samping tentunya kita mengharapkan generasi muda yang sehat nantinya ya, yang dibantu oleh dokter anak ini sehingga dia tidak menyimpang dari tujuan utama dari IDAI ini. Baik. Prof Yose saat ini kan juga menjabat sebagai ketua Dewan Etik ya Prof? Ya, Dewan Etik. Nah ini kan bagaimana kira-kira Prof ya mitigasi atau penjagaan ya supaya sebagai dokter anak ya ini nanti kita masih dalam apa ya kerangka penjagaan etik nih Prof. Ya, gimana kira-kira tipsnya Prof? Kita tahu di IDAI itu ada pembelaan anggota dan ada dewan etik. Dewan etik yang mengatur tata cara hubungannya sesuai dengan arahan MKKID ya. Tetap kalau kesalahan itu bisa aja kapan aja timbul, yang kita sengaja ataupun tidak sengaja gitu, kita nggak ngerti. Nah kalau tidak tahu jangan segan-segan kita bertanya, ini boleh apa enggak, ini apa enggak, melanggar etik apa enggak, misalnya beriklan, misalnya mempromosikan diri secara berlebihan dan macam-macam begitulah. Nah kalau dan jangan lupa baca panduan-panduan etik yang banyak beredar sekarang, baik dari ID maupun Kodeki ya, ada Kode Etik Dokter Indonesia, dan dari IDAI juga ada tata cara. Ada 3 buku dari IDAI. Nanti boleh minta mungkin itu di print lagi, dibagiin ke daerah-daerah. Kalau bisa setiap anggota punya, paling nggak dia bisa berpatokan dari situ untuk melakukan kerjanya. Jadi sekali-kali jangan sombong kita, karena toh bisa terbentur nanti ya, bisa tersandung. Nah kalau itu bisa dilakukan dengan baik, ada aturan-aturan. Dulu nggak ada aturan-aturannya, jadi sulit kita mencari dari mana ada ini boleh apa enggaknya, sehingga rambu-rambunya bisa kita ketahui gitu loh. Ya, jadi tetap kembali ke ini ya Prof, jangan sampai kita melanggar rambu-rambu ya, jangan. Dan setiap anggota memang harus paham betul ya kaidah-kaidah yang berlaku ya di bidang etik. Nah Prof, ini kan sebagai sesepuh ya Prof, sebagai pendahulu di IDAI, kira-kira hubungan kita dengan stakeholder lain kira-kira gimana Prof untuk masalah kesehatan anak ini Prof? Sebenarnya banyak yang kita bisa. Yang paling penting itu dengan Departemen Kesehatan ya, kita sebagai sumbernya. Kemudian juga dengan kerjasama dengan organisasi lain seperti kebijakan PUGI misalnya, dengan organisasi profesi lain lah, itu bisa dijaga untuk kan anak ini juga bisa hasil dari konsepsi yang bagus gitu loh. Nah kemudian juga dengan sekolah mungkin juga bisa ada program-program bisa dilakukan di sekolah, mungkin juga dengan perlindungan anak, dengan instansi berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang mewadahi anak.
itu kalau bisa dibina, mungkin jauh lebih bagus kita harapkan perkembangan anak ke depannya. Baik. Jadi networking ya, Prof? Networking perlu. Kita mesti perbaiki, kemudian juga jangan segan-segan kita berkolaborasi juga ya dengan yang lain ya. Karena IDAI tidak bisa berjalan sendiri ya, Prof? Pasti. Mewujudkan kerjasama perlu. Nah, Prof, kira-kira ya, Prof, apa harapan Prof untuk IDAI ke depannya? Oh, harapan saya IDAI lebih jaya, lebih maju, lebih solid, lebih kita terkenal loh organisasi yang sangat solid IDAI dibandingin organisasi profesi yang lain ya. Mereka juga mengagumi itu. IDAI ini sangat solid, sangat ini, dan itu pertahankan, mungkin jauh lebih bagus lagi ke depannya, sehingga organisasi IDAI ini akan menjadi contoh untuk organisasi profesi yang lainnya, dan juga menjadi sumber untuk sumber pengetahuan mengenai masalah-masalah anak di seluruh Indonesia, dan kerjasama dengan instansi jangan dilupakan. Ya, baik. Oke, Prof. Terakhir ya, Prof. Ya. Kira-kira untuk penutup dari podcast ini, mungkin Prof bisa mengungkapkan apa yang terakhir, Prof? Ya, saya pikir IDAI sekarang udah jauh lebih maju, dan harapannya lebih maju lagi ke depannya, sehingga menjadi organisasi yang bisa berperan bukan hanya di Indonesia, di luar, di ASEAN bisa. Saya pernah jadi ketua dokter anak ASEAN. Di ASEAN bisa, di Asia. Nah, sekarang dokter Prof Aman juga di IPA ya berperan. Jadi, nah kalau itu bisa berlanjut, kita akan menjadi organisasi yang lebih kuat dan lebih maju. Saya pikir IDAI pasti bisa. Baik. Jadi networking baik di dalam negeri maupun keluar ya, Prof. Ya. Dan sekarang memang alhamdulillah Prof Aman ya, ketua PP sebelumnya, ini juga jadi eksekutif director di IPA ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu jalan untuk kita bisa networking di level internasional ya. Baik, Prof Yose, saya kira terima kasih untuk bincang-bincang kita pada kali ini sebagai podcast edisi pertama. Edisi pertama. Nanti kita akan bisa berjumpa dengan podcast edisi berikutnya ya. Kebetulan ini juga terkait dengan ulang tahun IDAI yang ke-68 ya. Nanti podcast ini bisa disimak di channel YouTube IDAI TV maupun di channel podcast Spotify ya, IDAI. Saya sebagai pembawa acara, selamat ulang tahun dulu ya. Jadi kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun IDAI yang ke-68. Mudah-mudahan lebih maju ya, Prof. Terima kasih juga, dan kami mohon doa restu buat seluruh sahabat IDAI ya, agar organisasi yang kita cintai ini bisa semakin berkembang dan tetap di relnya ya, tadi yang disebutkan oleh Prof Yose ya, untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan anak Indonesia, meningkatkan ilmu kesehatan anak ya, dan juga kesejahteraan anggotanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IDAI. Kita kali ini akan melanjutkan perbincangan podcast kita dengan narasumber berikutnya yang sudah tidak asing lagi tentu saja. Kali ini saya bersama dengan Prof. Dr. Aman Pulungan, SPAK. Ini beliau gelarnya banyak nih ya. FAP, FRCPI, Hon ya. Selamat datang di IDAI Podcast, Prof. Selamat datang. Maaf, jadi makasih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah kumpul lagi nih, kita bisa ketemu pada saat setelah pandemi ini ya. Iya. Prof Aman adalah Ketua Umum PP IDAI pada tahun 2014
sampai 2017 dan berlanjut 2017 sampai 2021 ya Prof? Iya. 7 tahun memimpin IDAI. Iya, dapat bonus 1 tahun karena pandemi. Jadi ketua IDAI terlama nih. Baik, Prof, kita langsung aja ya Prof. Kira-kira apa kesan-kesan Prof terhadap IDAI di hari ulang tahunnya ini dan juga sekaligus harapan-harapan buat IDAI ke depan ini Prof? Silakan Prof. Wah, ini berat pertanyaannya ini ya. Jadi IDAI ini 68 tahun ya. Iya. Lebih tua daripada kita berdua jadinya ya. Jadi sangat-sangat dewasa tentunya sudah. Dan kita tahu IDAI ini survive ya dengan krisis apa saja yang terkait dengan kesehatan. Khususnya kesehatan anak. Saya sendiri melihat tuh waktu ya Dr. Piprim ikut terus juga waktu yang pertama sebagai sekjen dan setelah itu ketua bidang sekjen terus ketua bidang organisasi ya. Iya. Nah setelah itu kita lihat pada saat itu ada vaksin palsu, terus adanya pandemik dan banyak sekali juga masalah yang kita hadapin. Ada wabah ya dan bencana alam. Tapi ada satu hal yang saya lihat bahwa IDAI ini khas dia jadinya. Ketika kita dilanda kesulitan, kita ini paling kompak. Ya. Jadi kita paling kompak, jadi seluruh ketua cabangnya dan merasa. Jadi saya bisa mengatakan sense of belonging anggota IDAI ini sangat-sangat tinggi. Inilah kalau saya rasa yang membantu IDAI ini 68 tahun ini bisa melaksanakan seluruh program ini dengan semua stakeholder kan? Ya. Dan ini tentu khas kalau saya bilang. Kita satu-satunya organisasi kesehatan anak, dokter, spesialis anak yang ada di Indonesia dan kalau bisa satu-satunya. Dan tidak akan ada lagi kalau saya bilang. Jadi satu-satunya IDAI. Dan insya Allah memang pasti amanah kalau saya melihatnya. Jadi sebetulnya roda organisasi ini sudah jalan ya, Dr. Piprim juga merasa ya. Ketua cabangnya semua aktif, UKK-nya aktif, badan pelengkap semua aktif, ada badan penerbit, dan juga ada lagi majelis-majelis dan lain-lainnya itu. Jadi kita roda organisasi ini sudah jalan. Tapi inilah kalau saya bilang, ke depan kekompakan kita dan sense of belonging ini harus tetap dipertahankan. Ya. Nah, kalau saya melihat tantangannya ke depan ya Dr. Piprim, tapi saya lihat jadi berbeda-beda. Semua ketua IDAI yang saya lihat sebelum-sebelum saya itu baik guru-guru saya dan penerus hebat-hebat semua. Tapi memang zamannya itu beda-beda. Ya. Nah, Dr. Piprim kan saya lihat sangat energetik dan IT-nya juga cukup paham dan ini ditantang jadi ke depan kita. Jadi ke depan kita ini negara kepulauan paling besar seluruh dunia. Ya, arkipelago. Kita ada 34 provinsi, 17.000 pulau ya, Dr. Piprim. Ya. Jadi memang untuk mencapai semua ini kita ada 514 kabupaten kota. Betul. Jadi saya rasa kita butuh ketua kayak Dr. Piprim ini yang energinya nggak habis-habis nih kan. Karena nggak mungkin kalau saya bilang. Jadi tidak bisa lagi kalau saya rasa memimpin IDAI dan menjalankan ini juga tanpa energi dan tanpa fisik yang kuat. Nah, hanya inequality, ketidaksamarataan inilah yang menjadi masalah kita. Nah, tapi saya melihat dengan rekomendasi-rekomendasi IDAI ke depan. Dan ada satu hal, saya akan bicara dalam negeri dulu ya, nanti bagaimana juga kita harus berperan juga ke luar negeri. Nah, kalau saya melihat banyak sekali sekarang yang harus kita benahin. Jadi saya lihat salah satu produk IDAI Primaku. Ya. Dan nanti saya juga diundang. Dr. Piprim kebetulan kardiologi. Itu nanti ekokardiografi itu bisa kita konsultasikan, betul kan? Ya. Pakai Primaku. Aplikasi. Nah, saya juga endokrinologi. Nanti kita bisa buat dengan artificial intelligence supaya ini bisa.
telemedicine, dan semua. Nah, ini salah satu. Nah, yang ke depan, saya rasa bagi siapa saja akan sangat sulit kalau dari luar negeri, bukan dia anggota IDAI, paham kesehatan kita. Ya. Saya kebetulan sekarang dipercaya untuk menjadi eksekutif direktur International Pediatric Association. Ada lebih dari 160 anggota society dan negara-negara. Dan ternyata kalau saya lihat, IDAI ini dibanding dengan yang lain-lain, society lain, masuk salah satu yang paling hebat. Karena mereka nggak punya itu, kalau saya bilang ahli-ahli. Kita semuanya ada ahli sebetulnya. Ya. Dan kalau misalnya, apalah, sebut negara mana sekarang yang bisa mereka mengatasi masalah kesehatan, khususnya pada saat pandemi ini, dengan geografi yang seperti kita. Nah, jadi ini ke depannya kalau saya rasa tantangan dan juga tentulah opportunity kita ke depan. Ya, baik. Ya, saya kira memang masing-masing ketua berbeda zaman ya, Prof. Ya. Tantangannya juga berbeda-beda. Berbeda, makanya kalau saya bilang. Tapi saya kira memang sejak dulu kekompakan antar anggota IDA ini salah satu kelebihan kita ya, Prof. Betul. Salah satu kelebihan kita yang mungkin perlu kita jaga dan kita lanjutkan sebagai modal ya. Modal berorganisasi. Saya kira kalau setiap anggota punya sense of belonging yang cukup tinggi, kompak, ya merasa sebagai satu kesatuan, ini modal besar untuk bisa melangkah jauh ya, Prof. Ya. Sekarang ini Prof kan Presiden APPA, Asia Pacific Pediatric Association. Sudah selesai kan? Sebelumnya ya, kemudian sekarang masih sebagai Executive Director ya, APA. Nah, tadi Prof mengatakan kelebihan IDAI dibanding society lain ya, Prof. Ya. Tapi mungkin dari sisi unity, Prof, dari sisi kesatuan atau kesatuan organisasi, Prof. Ya. Ini kan kita ada juga wacana organisasi lain ya, Prof, organisasi masyarakat lain yang di luar ID, kemudian juga ada nanti masalah dokter asing ke Indonesia. Ini kira-kira seperti apa, Prof, ke depannya supaya kita ini tetap kompak, Prof, sebagai satu IDAI, Prof? Kalau saya melihat ada beberapa negara, bahkan negara besar itu sampai ada 2 society di satu negaranya. Dan ini ada yang akur, ada yang ribut. Nah, ini kan tentu tidak boleh kalau di kita. Karena apa? Yang rugi nantinya anggota, yang rugi nantinya akan masyarakat. Jadi, kalau saya melihat, kita kan, oke lah, kita selesai dari anggota IDAI, tentu kita menjadi senior. Ego dari kita itu yang harus kita jaga. Jadi ini kelihatannya memang di kita tidak sampai lah, kalau saya bilang. Jadi semua, insya Allah saya tahu sekali juga dari guru-guru kita, IDAI ini rumah kita. Saya merasa saya dibesarkan oleh IDAI. IDAI ini rumah kita, dan saya rasa kita belajar dulu dari guru-guru kita, dari pendiri-pendiri dulu IDAI ini. Jadi saya rasa insya Allah kalau saya melihat sekarang, IDAI ini harusnya ya, insya Allah tidak akan pecah kalau saya bilang. Jadi ya, saya juga menghimbau pada saat ini semua senior-senior ataupun sekarang yang ketua cabang, melihatlah kalau ada anggota yang kayaknya memang agak nyeleneh atau apa, tentu bisa kita peringatkan. Tetapi kalau keluar dari struktur IDAI, kalau saya bilang ini kan juga akan sulit kalau saya bilang. Ketika kita berpraktek sehari-hari, sekarang ini kan kita harus berpraktek berdasarkan evidence base. Jadi kita mau praktek itu berdasarkan evidence base. Tadi kan Dr. Piprim mengatakan, kalau bagaimana kalau ada dokter luar negeri? Sekarang PPK yang berlaku di sana adalah apa yang ada rekomendasi dari dari IDAI kan? Jadi misalnya bagaimana rekomendasi diagnosis kalau Dr. Piprim untuk
penyakit jantung bawaan, dan lain-lain, yang bisa memang di rumah sakit itu. Kita tidak bisa pakai rekomendasi dari Mayo Clinic, ya, atau dari mana-mana. Yang harus kita ikuti dari mana? Yang dari IDAI. Ya. Nah, inilah kalau saya bilang, kalau ada anggota, dia malah tidak mau peduli dengan apa yang dari IDAI. Saya sudah cukup lama menjadi anggota IDAI. Kalau saya bilang, itu dia masuk bagian orang-orang yang merugi. Iya kan? ya, IDAI ini membantu, coba. Ada badan pembela anggota, ada dewan etik. Apalagi yang perlu dari ini. Jadi kalau ada yang mengatakan secara, jadi jangan person ya. Person, saya juga banyak melakukan kesalahan. Tentu Dr. Piprim juga bisa, kita manusia kan. Tapi kalau IDAI ini sangat sempurna. Ya, saya sekarang itu menyusun konstitusi dan lain-lain di IPA. Dan kita lihat anggaran dasar di konstitusi dari organisasi-organisasi lain. Saya lihat tidak semuanya selengkap IDAI. Kita ada ART, ada kompendium. Apalagi coba, ada Renstra. Jadi kalau aja ini diikutin, kalau saya bilang, insya Allah lah akan diberikan. Karena apa tujuannya saya rasa? Karena untuk anak Indonesia. Ini jadinya. Ya kan? Baik, ya. Baik. Terima kasih, Prof. Iya. Saya kira tadi sangat mencerahkan ya, Prof. Iya, dan ada satu lagi kalau saya bilang. Gimana, Prof? Kalau saya rasa, kita juga sebagai bangsa, kita nggak ada ikut, apa namanya, saya merasa sekarang ya, saya sebagai orang Indonesia, walaupun saya eksekutif direktur IPA, tapi kita tidak ada ikut klik kemana-mana. Walaupun kita tahu di dunia sekarang ini ada klik kan, ya ada apa namanya blok ini, ada blok ini, ada apa segala macam. Nah, alhamdulillah kita sebagai orang Indonesia ini dianggap bisa masuk ke semuanya. Jadi saya kerjanya juga menyelesaikan kalau ketika ada beberapa yang konflik di dunia ini ya. Jadi tolonglah kita juga jangan buat konflik dong. Iya, baik. Ya, jadi kadang-kadang gini, Prof, kita kalau tadi tidak ada pembandingnya, Prof, ya. Kita kadang-kadang tidak menghargai, betul, Prof, bahwa sebetulnya secara organisasi ya kita ini alhamdulillah diwariskan oleh para pendahulu kita, Prof. Sebuah warisan yang sangat berharga, ya, dan keutuhan ya, Prof, khususnya keutuhan. Karena kalau kita lihat dari struktur saja kan kita konsisten satu provinsi, satu cabang. Betul. Nah, ini juga sebetulnya banyak kelebihannya nih, Prof. Kelebihannya. Jadi gampang sekali untuk membuat alur organisasi karena berdasarkan hal-hal yang seperti tadi. Kelihatannya sepele. Tapi pendahulu kita itu luar biasa. Betul. Jadi bisa kita katakan networking. Jadi akses terhadap anggota itu gampang sekali. Saya kebetulan banyak dikonsultasikan kadang-kadang. Atau ada orang yang berobat, juga saya pengen tahu di mana sih dia ini berobat. Saya tinggal tanya kan. Kita lihat di mana dia berada. Kita tanya sama ketua cabangnya. Itu tidak sampai 1 jam kita tahu dia. Dia angkatannya siapa, lulusan dari mana. Gampang sekali, apalagi sekarang dengan WA dan lain-lain ada. Nah, kalau saya menanyakan, misalnya satu negara, saya nggak enak bilang nama negaranya. Saya tanya itu sama presiden organisasinya, ini dia masih jadi anggota atau tinggal di mana? Wah, susah kita nyarinya nih. Nah, saya juga pernah nyari pembicara. Pembicara ini dari negara tertentu, tapi dia pernah kerja misalnya di UNICEF. Tapi dia dokter anak, tinggal di negara tertentu. Saya tanya sama presiden negaranya, presiden society-nya, bisa kenal nggak di mana dia nggak? Waduh, saya harus cari dulu nih sekarang dia di mana katanya. Kalau IDAI gampang sekali kan? Ya kan? Kalau ada yang mau nyari misalnya bekas ketua atau apa, siapa saja, gampang sekali. Jadi kalau saya bilang ini memang harus kita pertahankan memang. Baik. Ya, terima kasih, Prof.
Baik, segera karena waktu juga ya Prof. Ya. Mungkin ada kata terakhir dari Prof yang mau disampaikan, silakan Prof. Untuk Jadi yang kalau saya rasa yang pertama tentu buat seluruh anggota IDAI, ya. IDAI ini adalah rumah kita dan kita diberi amanah. Ya. Jadi ada hampir 5 juta bayi lahir setiap tahun di 34 provinsi ini, dan kita diberi amanah dengan ilmu dan pengetahuan untuk merawat mereka, mengantarkan mereka juga sampai 18 tahun dengan sehat. Jadi angka kematian bayinya harus kita turunkan, imunisasi dan lain-lain, dari ASI eksklusif juga, ya, semuanya ini. Jadi memang tolonglah kita jaga ini kepercayaan. Dan seluruh anggota IDAI dimanapun berada, bekerja samalah dengan semua stakeholder, kalau saya bilang. Jadi saya bilang organisasi ini memang kita jaga, dan saya tahu dengan Dr. Piprim dengan semua pengurusnya, insya Allah ini amanah, dan pastilah kita. Dan satu lagi kalau saya bilang, jalinlah semua anggota sekarang networking ke luar negeri semaksimal mungkin. Jadi paling tidak kita bisa melihat. Jadi tidak mengatakan bahwa rumput tetangga lebih hijau, maka bagaimana juga kelemahan dan kekurangan kita kan? Ya. Itu. Bagaimana caranya ya? Salah satu juga belajarlah juga dari luar, tapi biarkan juga orang itu belajar dari kita nantinya. Ya. Baik. Luar biasa. Baik, terima kasih Prof Aman. Oke, sama-sama. Ya, selamat untuk IDAI 68 tahun ya. Ya. Insya Allah. Ya, ulang tahun ya Prof. Ya, selamat ulang tahun buat IDAI. Mudah-mudahan makin sukses ke depannya. Dan organisasi kita ini juga, tadi seperti kata Prof Aman, rumah kita ya Prof. Iya. Itu ada lagu rumah kita sendiri. Zaman apa SMA ya gitu ya, atau SMP. Jadi rumah kita ini tetap menjadi tempat kita bernaung yang paling nyaman saya kira, ya. Dan mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga agar tujuan IDAI ini, sebagaimana tadi juga dengan Prof Yose, tujuan IDAI yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan anak Indonesia, kemudian juga ilmu kesehatan anak ya kita juga tingkatkan, dan juga kesejahteraan anggotanya. Prof, mudah-mudahan kita nggak keluar dari rel 3 hal ini. Dan tentu saja tadi juga Prof Aman sudah menyebutkan tentang bagaimana networking ya, baik di tingkat Asia Pasifik maupun internasional Prof. Nanti saya kira dokter-dokter anak Indonesia juga tidak kalah ya Prof. Iya. Dari sisi pasti tidak kalah. Iya, ilmu dan kemampuannya Prof. Iya. Mudah-mudahan di hari ulang tahun ini kita bisa makin sukses untuk IDAI, dan akhirnya kita cukupkan podcast ini. Bisa disimak nanti di IDAI TV maupun di Spotify ya, IDAI. Terima kasih atas perhatian sobat IDAI semuanya. Saya akhiri podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Aman. Baik, sobat podcast IDAI, kita lanjutkan perbincangan kita. Kali ini saya bersama salah satu ketua umum PP IDAI pada tahun 2008 hingga 2011 dan lanjut 2011 hingga 2014. Beliau adalah Profesor Dr. Badul Hegar, PhD, SPAK. Saya kira sudah tidak asing lagi dengan Prof Hegar ini. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Dr. Piprim. Terima kasih sudah berkenan hadir pada podcast IDAI kali ini, Prof. Sama-sama, terima kasih sudah diundang nih. Selamat ya untuk podcastnya. Ini kan terkait dengan ulang tahun IDAI yang ke-68 ya, Prof. Nah, mungkin kita ingin dengar nih secara konsep, sebetulnya IDAI itu seperti apa sih yang ada dalam persepsi Prof Hegar ya sebagai ketua umum pada saat itu, dan juga apa harapan ke depan untuk IDAI ini. Silakan, Prof. Terima kasih, Dr. Piprim. Tentu kita lihat, kalau lihat IDAI saat ini, itu kan sebuah capaian ya, bisa kita katakan luar biasa lah. Tapi itu adalah sebuah proses panjang ya, sebuah proses dari sebuah organisasi menjadi matang
Gitu. Tentunya setiap proses mempunyai tantangan, mempunyai challenge juga yang masing-masing punya keunikannya. Dan kalau kita lihat kembali saat ini, IDAI, kalau kita mencoba nih ya, kalau saya sih melihat IDAI, kita lihat visi misinya. Ya. Kalau saya melihat visi misinya itu, kalau kita lihat secara utuh, itu kan bisa kita bawa bahwa IDAI itu sebetulnya diharapkan juga berperan dalam menciptakan sebuah kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Yang ujung-ujungnya adalah juga berperan dalam menciptakan kualitas hidup anak yang lebih baik. Melalui apa? Melalui yang IDAI punya sebetulnya, talentanya, ide-idenya, inovasi-inovasinya. Yang tentunya tidak hanya di bidang pengabdian masyarakat atau pelayanan kesehatan, tapi juga pendidikan dan bahkan penelitian. Seharusnya menurut saya, menurut kita ya, bahwa badan UKK Satgas yang dimiliki oleh IDAI saat ini, suatu saat, mungkin suatu saat ini pun sudah kali ya, sudah harusnya dia menciptakan sesuatu yang baru, baik itu dalam hal promotif, preventif, diagnosis, bahkan terapi. Bahkan sangat mungkin saya rasa sudah banyak anggota IDAI juga saat ini, dia menemukan suatu inovatif loh dari teknologi-teknologi yang ada. Yang dimana tidak hanya untuk masyarakat, bahkan untuk membantu si anggota IDAI dalam mengimplementasi sebagai praktisi kesehatan di sananya. Saya rasa itu satu pemikiran kita terhadap visi misi IDAI. Dan yang kedua adalah bagaimana yang tidak kalah penting menurut saya adalah sebagai organisasi yang kuat itu, dia bisa membawa apa yang ada di dalam pemikiran dia, temuan-temuan dia, itu kepada masyarakat loh. Membawa yang ada dalam organisasi ke masyarakat. Tidak mudah ya, tapi saya rasa Piprim dan teman-teman sudah melakukan dengan baik. Dan yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana kita peka yang ada masalah di masyarakat itu, kita harus bawa kembali ke IDAI. Kita kaji secara saintis, apakah itu untuk dengan penelitian, waktu kajian pendidikan dan sebagainya. Dan itu kita balikin lagi ke masyarakat. Saya rasa itu suatu hal yang terus-menerus yang mungkin peran IDAI menjadi semakin bagus, semakin baik, semakin baik. Dan tidak kalah penting juga menurut saya, sebagai contoh nih misalnya, bagaimana sih kita melihat sebuah lingkungan tropikal seperti Indonesia terhadap pertumbuhan seorang anak supaya sehat gitu. Mungkin unik loh, suatu tropikal ini dengan negara-negara lain. Mungkin literatur selama ini banyak dalam non-tropikal gitu ya. Kedua, bagaimana kita melihat sebuah infeksi yang ada aja di Indonesia dan infeksi-infeksi baru loh di sebuah negara dengan kepulauan seperti Indonesia. Mungkin banyak yang bisa kita sumbangkan. Dan ketiga, bagaimana kita menyikapi terhadap teknologi yang ada saat ini dalam membantu kita sebagai seorang dokter anak dan juga mungkin secara tidak langsung kepada masyarakat. Satu lagi kayak mungkin yang penting juga adalah yang kita rasa bagaimana kita sebagai jembatan gap yang ada banyak di lapangan ini, kita sebagai jembatan menghubungkan gap dengan satu dengan yang lain. Kurang lebih seperti itu, Dr. Pipim. Pemikiran secara garis besar. Menurut saya, Prof. Segera ini selaras dengan pilar-pilar sebuah organisasi ya, Prof. Bahwa setidak-tidaknya kan ada 4 pilar bagi sebuah organisasi profesi kesehatan ya. Ada pilar pelayanan kesehatan, pilar akademik, pilar riset, dan juga pilar advokasi ke masyarakat ya, Prof. Jadi saya kira yang diungkapkan Prof, bahwa memang sebagai organisasi profesi yang sudah 68 tahun usianya, IDAI memang harus ya tadi dari masyarakat kembali ke masyarakat kebermanfaatnya ya, Prof. Baik, saya kira tadi ide-ide tentang inovasi juga bagaimana kita bisa menggali banyak kekhasan ya problem kesehatan anak di Indonesia, Prof, yang mungkin tidak dimiliki di luar negeri ya. Jadi itu mungkin kita bisa justru kita bisa istilahnya tadi saya Prof menjadi jembatan ya. Bagaimana kita mengeksplor lebih dalam lagi dan kemudian itu jadi keunikan kita ya, Prof. Betul. Baik. Nah, Prof kira-kira apa harapan ya sebagai terakhir ya, Prof. Di usia 68 tahun ini bukan usia yang saya kira sudah matang ya, Prof. Kalau usia manusia itu dia udah sepuh ya sebetulnya. Tapi bagi organisasi profesi mungkin ya memang ini sudah kematangan. Tadi Prof juga sudah katakan
IDAI ini kan sebuah proses ya. Kita mesti berterima kasih juga kepada pendahulu-pendahulu kita ya, Prof. Di hari ulang tahun IDAI ini, Prof, kira-kira apa yang akan Prof sampaikan ya, baik untuk anggota IDAI dan juga untuk sobat podcast IDAI ini, Prof. Silakan, Prof. Baik, makasih Dr. Pipim. Mungkin kita harus yakin bahwa apa yang IDAI kerjakan atau IDAI kembangkan saat ini harus menjadi sebuah atau bagian dari suatu proses dalam membangun atau mempertahankan dari suatu kapasitas yang dimiliki Indonesia. Hal itu dalam hal pelayanan kesehatan, pengabdian masyarakat, pendidikan, dan penelitian. Itu harus menjadi suatu konsep, sehingga kita menjadi bagian dari suatu sistem. Dan tentunya IDAI, seperti tadi Dr. Prikin sampaikan, IDAI bukanlah suatu organisasi profesi yang klasik ya. Dia sebuah organisasi profesi yang sangat peka terhadap tantangan. Artinya, organisasi IDAI ini harus menjadi sebuah organisasi yang mengasah talenta-talenta anggota-anggotanya, agar dia bisa berkembang menjadi suatu anggota IDAI yang matur, sehingga dia siap membantu IDAI seutuhnya gitu. Itu merupakan satu hal yang sangat penting. Kenapa? Ya karena pada kenyataan kembali lagi bahwa IDAI itu berada untuk membantu berkontribusi menjadi bagian dari suatu sistem, menciptakan pelayanan kesehatan anak yang lebih baik, yang ujung-ujungnya adalah menciptakan kualitas hidup anak yang lebih baik. Mungkin itu, Dr. Piprim. Ya, baik. Terima kasih banyak, Prof. Vegar, atas kehadirannya pada podcast kita, Prof. Terima kasih banyak sudah diundang. Selamat ya. Terima kasih. Ya, baik, sobat podcast IDAI. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Prof. Vegar pada podcast IDAI kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih, Prof. Vegar. Sama-sama, Dr. Piprim. Sama-sama, kita juga mengucapkan selamat ulang tahun IDAI ke-68. Mudah-mudahan makin sukses, makin berjaya untuk anak-anak Indonesia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Piprim. Ya, makasih.